Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu guru harap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat ya. Nah, pagi ini anak-anak akan belajar kembali di tema 7 subtema 4 pembelajaran 1 dan 2 ya. Anak-anak silahkan siapkan buku paketnya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Langsung saja anak-anak dibuka halaman 165 ya. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Nah, di sini langsung saja ke pembelajaran 1, yaitu anak-anak akan mendengarkan atau membaca tentang asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi buaya, kata Sura. Aku juga. Sura, apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Jawab buaya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan, sebagai batas antara daratan dan air. Kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Kata si Sura. Baik, aku setuju gagasanmu itu, jawab buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari ikan hiu Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, agar buaya tidak mengetahui mula-mula hal ini memang tidak ketahuan. Tetapi pada suatu hari buaya memergoki perbuatan ikan hiu Sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu Sura melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Tanya si buaya. Aku melanggar kesepakatan. Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab si Sura. Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku, jawab buaya. Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut tetapi juga air sungai, jawab si Sura kembali. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Tanya si buaya. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, jawab si Sura. Kau sengaja mengakaliku, aku tidak sebodoh yang kau kira, jawab si buaya. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar, yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku, jawab Sura kembali. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan Sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus.
Lalu ikan sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa ini kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan sura dan buaya. Nah, setelah anak-anak tadi mendengarkan dongeng asal-usul Surabaya, anak-anak bisa berlatih menjawab pertanyaan berikut ya anak-anak ya. Nah, anak-anak jika kurang jelas bisa baca kembali tentang cerita asal-usul kota Surabaya. Oke, kita lanjutkan kembali. Hiu sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah sura, darat wilayah buaya. Ini adalah wilayah yang belum dibagi. Dan ini adalah wilayah yang sudah disepakati ya anak-anak ya. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1/2 ya kan, atau setengah. Wilayah hiu sura adalah setengah bagian dilambangkan juga 1/2 atau setengah ya. Oke. Nah, anak-anak diminta berlatih, coba perhatikan gambar berikut. Nah, gambar persegi di bawah ini, coba anak-anak perhatikan. Ini dibagi menjadi berapa bagian anak-anak? 1, 2, 3, 4. 4 bagian. Sedangkan yang diarsir warna biru ini ada berapa bagian? 1. Berarti 1/4. Nah, gambar yang nomor 2 ini lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi berapa? 3. 1, 2, 3. 3 yang diarsir ini adalah 1, berarti 1/3. Lingkaran yang ketiga ini ada dibagi berapa anak-anak? 2, 1, 2, iya kan? Nah, yang diarsir warna biru berapa? 1, berarti 1/2. Ya, seperti itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Yang mana? Pecahan yang sesuai. Nah, 1/2 sama dengan yang mana? Ya, yang ini 1/3. Ya, buahnya ada 3 ya kan? 1/3. 1/4 yang mana? Yang ini ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Nah, di sini anak-anak diminta buat berkreasi ya anak-anak ya. Berkreasi buat apa? Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Nah, apa yang diperlukan? Alat dan bahan apa saja? 1. Tanah liat secukupnya. 2. Pelumas, yaitu bisa minyak goreng. Yang ketiga itu cat. Yang keempat alas, bisa menggunakan triplek atau yang lainnya. Yang kelima itu anak-anak air ya anak-anak ya. Bagaimana cara membuatnya? Pertama, siapkan bahan dan alat yang diperlukan. Kedua, ambil tanah liat secukupnya. Ketiga, lenturkan tanah liat di triplek agar terlentur dan mudah dibentuk. Keempat, lumuri dengan minyak goreng supaya tidak lengket. Kelima, bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar di bawah ini ya anak-anak ya. Nah, anak-anak bisa membentuk gambar-gambar nomor 1, kemudian langkah 2, gambar nomor 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keenam, rapikan dengan tangan dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket. Ketujuh, jemur selama 1 atau 2 hari supaya tidak pecah-pecah. Nah, langkah selanjutnya adalah amplas permukaannya supaya halus. Dan yang terakhir, cat sesuai keinginan dan keringkan. Nah, itu adalah cara membuat kreasi buaya dari tanah liat ya anak-anak ya. Kita langsung saja ke pembelajaran 2, yaitu bermain kipas angin di air. Hari ini semua anak gembira. Pagi hari mereka diajak Pak Guru bermain di pemandian sumber air.
Sumber air tersebut terletak di dekat sekolah. Di sana terdapat fasilitas permainan anak-anak. Tempat tersebut dijadikan tempat wisata. Masyarakat sekitar siswa dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok 8 anak. Masing-masing kelompok bermain kipas angin di air. Mereka membuat lingkaran dengan cara saling bergandengan. Anak nomor 1, 3, 5, dan 7 berdiri. Anak nomor 2, 4, 6, dan 8 telentang dengan kaki lurus ke depan. Anak yang berdiri berjalan memutar. Anak yang terlentang akan tertarik dan terangkat. Permainan dilakukan dengan bergantian antara yang berdiri dan telentang. Itu adalah tentang cara bermain kipas angin di air ya anak-anak ya. Oke. Nah, di sini anak-anak diminta untuk berlatih yaitu melengkapi dialog berikut dengan kata yang disediakan. Nah, anak-anak diminta melengkapi percakapan antara Sura dan buaya menggunakan kata yang ada di sini. Nah, ini kata yang belum dilengkapi yang digarisbawahin ini, anak-anak mencari katanya dari sini. Anak-anak lengkapi ya anak-anak ya. Nah, Ibu Guru rasa untuk penjelasan pembelajaran 1 dan 2 kali ini cukup sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.